Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Mbah Joyo Channel yang cerdas dan santun. Kita masih berada di kota kecil, Kota Karanggede, Boyolali, Jawa Tengah, Indonesia. Kita ada di Kota Karanggede, yang kota kecil, kota yang sejuk dan ramah. Inilah Kota Karanggede. Kota Karanggede identik dengan tugunya Pangeran Diponegoro yang ada di tengah kota perempatan Karanggede. Dan inilah kisah seorang pejuang dari prajurit Pangeran Diponegoro yang ada di kota Karanggede. Salah satunya adalah Trah Gagatan dari keluarga kerajaan Ngayuk Jogarta Hadiningrat, yang di waktu itu terjadi pergolakan perang Diponegoro di antara tahun 1825 dan sampai 1830. Setelah tertangkapnya Kiai Mojo dan Sentot Prawiro Dirjo dan juga Pangeran Diponegoro, maka prajurit-prajurit beliau banyak yang menyebar karena diburu oleh Belanda. Dan salah satunya adalah Kanjeng Eyang Prawiro Sekti dan Kanjeng Eyang Prawiro Digdo dan juga Eyang Sumirah adalah salah satu Trah Gagatan yang ada di Ketoyan Wonosobo. Dan salah satunya yang ada di Karanggede ini adalah Kanjeng Eyang Prawiro Sekti yang fenomenal dan juga menjadi ikon kota Karanggede, bahkan sempat dijadikan salah satu jalan di kota Karanggede. Seperti apa fisik makam beliau bersama Mbah Joyo Rogo Channel? Ikuti saya. Nah, ini pemirsa dan para pencinta wali Allah, inilah makam beliau yang Raden Ngabei Prawiro Sekti, dan di sini sebelahnya adalah Kanjeng Yang Nyai Prawiro Sekti. Dan di sebelah sana adalah makam kuburan kuda titian beliau, kuda kebanggaan beliau Eyang Prawiro Sekti dan Nyai Prawiro Sekti. Nah, tiga makam ini punya cerita masing-masing yang nanti akan kita cari tahu pada beliau Bapak Sabar yang mengurusi makam ini. Untuk itu ikuti saya untuk mencari tahu kisah makam beliau ini. Matikan dulu. Pemirsa, kita akan mencari tahu penderek-penderek beliau yang ada di sini. Ini bukti sejarah pada penderek Eyang Prawiro Sekti zaman waktu kehidupan beliau. Ini penderek-pendereknya. Dengan jelas tertuliskan tulisan Arab, masih asli murni nisan zaman dulu ini. Inilah salah satunya ini. Oke, untuk yang lain para pendereknya masih di sana banyak sekali, pemirsa. Nah, ini juga salah satu makam penderek beliau. Dari segi batu nisannya seperti ini. Ini adalah nisan waktu zaman dahulu, tahun 1800-an. Nah, ini juga seperti ini motifnya. Juga masih ada yang lain. Oke, yang lain.
Ini juga pemirsa, di sini juga ada makom yang termasuk tua sekali berdasarkan tahun beliau. Ini adalah tahun 1875, tapi ini nisannya udah dibangun sedemikian rupa, tapi yang jelas ini tahunnya. Ini juga pemirsa, di sini juga ada makom yang termasuk tua sekali berdasarkan tahun beliau. Ini adalah tahun 1875, tapi ini nisannya udah dibangun sedemikian rupa, tapi yang jelas ini tahunnya seperti ini. Itu adalah Mbah Wongso Panili dan ini Eyang Wongso Panili. Beliau juga hidup di dalam era kehidupan setelah selesai perang Diponegoro. Dan masih banyak lagi makam-makam di sini karena ini juga belum terbuka oleh rumput-rumput ilalang. Beruntung sekali ketemu dengan beliau Pak Sabar yang mengurusi makam beliau. Untuk itu, untuk mencari tahu kisah beliau yang ada di sini, Eyang Prawiro Sekti, mari ikuti saya untuk mencari tahu kepada beliau Bapak Sabar untuk mengisahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan sinten Pak? Pak Sabar. Pak Sabar nggih. Nuwun sewu Pak, panjenengan sebagai pengurus makam Eyang Prawiro Sekti, yang salah satunya adalah beliau ini salah satu keluarga Trah Gagatan, dan juga salah satu beliau ini Eyang Prawiro Sekti juga bersaudara dengan Eyang Prawiro Dikto dan Nyai Ageng Sumirah yang dulu ada di Trah Gagatan Katoyan Wonosegoro. Untuk Eyang Prawiro Sekti sendiri, menurut panjenengan kados pundi untuk bisa menyejarahkan sedikit untuk diketahui warga khususnya Karanggede, Boyolali dan sekitarnya, monggo. Ya, menurut saya, sejak ada penjajahan Belanda itu Eyang itu kan pengikutnya Pangeran Diponegoro. Setelah Eyang Diponegoro tertangkap, terus beliau ini tetap tinggal di pengasingan di sini, karena di daerah sini, karena diburu oleh tentara Belanda semua ya. Iya. Ya, karena sampai dia mengamankan diri sampai wafatnya saja dia tetap di sini. Daerah Karanggede sini ya. Daerah Karanggede. Ya, dulunya dia itu yang ditempati di daerah Kaworan. Tapi setelah meninggal dia itu minta dimakamkan di makam Kerapia. Istimewaan beliau bersama Kanjeng Eyang Prawiro Dikto dan Kanjeng Nyai Ageng Sumirah yang ada di Ketoyan. Kanjeng Eyang Prawiro itu memang terkenal kesaktiannya, jaduknya ya. Jadi salah satu prajurit Kanjeng Eyang Pangeran Diponegoro gitu ya. Iya, menurut sejarah yang gitu. Tiap ada peperangan mana aja, itu kan Eyang Prawiro Sekti itu dipanggil suruh ke tempat pertempuran. Setelah ada Eyang Prawiro Sekti, itu Belanda itu mundur semua. Di mana aja kalau ada Eyang Prawiro Sekti, Belanda pasti mundur. Ya? Itu makam ini ada 3. Yang satu adalah makam Kudo Sembrani, itu bagaimana Mbah? Ya, Kuda Sembrani itu kan sejarahnya kan itu gini, itu kuda kesayangannya ya. Kuda kesayangannya, kelangenan lah. Iya. Gitu. Tiap kemana aja kan dia naik kuda itu dengan kuda ini ya. Jadi kisahnya yang Prawiro Sekti dan Nyai Prawiro Sekti itu meninggalnya duluan di mana? Yang duluan itu Eyang Putri dulu. Oh, yang meninggal yang Putri dulu ya. Nah, setelah Eyang Putri itu meninggal, itu mau dibuatkan digalikan lubang, itu kudanya lepas dari kandang, lari ke tempat yang galian makam itu. Nah, terus langsung masuk ke dalam galian,
sampai meninggal. Akhirnya dia dikubur situ aja. Terus Oh, langsung bikin bikin lubang lagi. makam lagi. Berarti memang Buat kisah Eyang. Kuda Sembrani itu sangat kesetiaannya kepada Kanjeng Eyang Prawiro Sekti dan Nyai Prawiro Sekti itu kesetiaannya sampai beliau wafat. Itu pun Kuda Sembraninya ikut mengantarkan kematiannya Eyang Putri ya. Iya, ya karena kesetiaannya Pada dari dulunya awal ya. dulunya kan gitu. Oh iya iya. Pemirsa, itulah kisah Kuda Sembrani punya Kanjeng Eyang Prawiro Sekti yang sangat setia kepada Ndoronya, yaitu Eyang Prawiro Sekti. Makanya di sini ada 3 makam, yaitu makam yang satu Eyang Prawiro Sekti dan Nyai Prawiro Sekti, dan satunya makam Kuda Sembrani. Itulah kisahnya, hidup sekali. Maka dijadikan ikon di tengah perempatan kota, mengantarkan kematiannya Eyang Putri ya. Iya, ya karena kesetiaannya Pada dari dulunya awal ya. dulunya kan gitu. Oh iya iya iya. Pemirsa, itulah kisah Kuda Sembrani punya Kanjeng Eyang Prawiro Sekti yang sangat setia kepada Ndoronya, yaitu Eyang Prawiro Sekti. Makanya di sini ada 3 makam, yaitu makam yang satu Eyang Prawiro Sekti dan Nyai Prawiro Sekti, dan satunya makam Kuda Sembrani. Itulah kisahnya, hidup sekali. Maka dijadikan ikon di tengah perempatan kota Karanggede. Itulah simbolnya Kuda Sembrani yang dinaiki Pangeran Diponegoro. Adalah suatu kebanggaan tersendiri kepada Kanjeng Eyang Pangeran Diponegoro yang dipersembahkan oleh masyarakat Karanggede untuk mengenang perjuangan beliau Eyang Prawiro Sekti yang ada di Karanggede ini. Demikian sekilas yang bisa kami ceritakan dan kami ulas kepada para pencinta wali Allah yang ada di Karanggede khususnya, dan masyarakat umum untuk bisa mengetahui, untuk mencintai wali-wali Allah yang ada di daerah masing-masing. Untuk itu jangan lupa subscribe dan like-nya untuk Mbah Joyo Rego Channel. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.